dalam sistem penglihatan itu kita tidak hanya membahas terkait dengan organ mata gitu ya. Kita melihat atau kita mempelajari, kita mencoba memahami bagaimana sebenarnya proses penglihatan itu terjadi gitu ya. Nah, teman-teman di sini sudah berusaha membuat apa? Penjelasan ya terkait dengan proses mekanisme penglihatan. Dan juga kemarin saya sudah titipkan terkait dengan link video YouTube ya terkait dengan mekanisme penglihatan atau fisiologi penglihatan. Kita akan coba bahas untuk yang fisiologi penglihatan atau mekanisme penglihatan. Itu silakan kelompok 6, kelompoknya Hairunisa Naila, Gina, Naura, Raya, dan Zahrotusita. Ya, silakan. Seperti biasa, tolong dibantu ya. Mbak siapa ya? Mbak Jenny ya kalau nggak salah ya, si pennya. Jadi nanti mohon dibantu kalau misalnya teman-temannya terkendala untuk share screen. Silakan kelompok 6. Mohon maaf, Ibu bukan saya, tapi Oh, Haziah. oh iya, sorry. Bukan Jenny ya. Oh ya, Mbak Hazia. Sorry, Mbak Hazia. Ya, nanti tolong dibantu kalau teman-temannya terkendala untuk share screen. Ya, silakan dimulai. Silakan kelompok 6 untuk menjelaskan terkait dengan indera penglihatan. Ya, bagaimana mekanisme penglihatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi penglihatan. Eh, Sebelumnya mohon maaf karena laptop saya sedikit nge-lag, jadi ini lama banget. Hmm. Jadi, proses melihat yang setiap hari kita lakukan itu tidak sesederhana mata terbuka lalu langsung bisa melihat. Ada serangkaian proses fisiologi yang terjadi, mulai dari cahaya masuk ke mata sampai akhirnya informasi tersebut diolah oleh otak. Kalau kita lihat gambar di samping, itu prosesnya dimulai dari nomor satu, yaitu cahaya atau light. Cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda akan masuk ke mata melalui kornea. Kornea ini merupakan lapisan bening di bagian paling depan mata yang berfungsi sebagai media pembiasan utama. Kemudian cahaya bergerak ke arah lensa yang ditunjukkan pada nomor 2 dan nomor 3. Di bagian ini terjadi proses pembiasan dan pemfokusan cahaya. Fungsi lensa adalah memastikan cahaya difokuskan tepat ke retina. Jadi bisa dibilang kornea dan lensa bekerja sama seperti kamera yang mengatur fokus gambar. Tuh, kemudian cahaya mencapai retina yang ditunjukkan pada nomor 4. Retina itu adalah lapisan pekat cahaya yang terdapat di bagian belakang bola mata. Pada retina, itu bayangan objek terbentuk. Bayangan yang terbentuk sebenarnya dalam keadaan terbalik, nyata dan ukurannya lebih kecil daripada objek aslinya.
Nah, meskipun bayangannya itu terbalik, kita nggak ngelihat dunia itu dalam keadaan terbalik. Karena otak akan mengolah informasi tersebut sehingga menjadi persepsi yang benar. Kemudian dari retina, informasi diteruskan dalam bentuk impuls listrik menuju saraf optik dan akhirnya ke otak yang ditunjukkan pada nomor 5 dan 6. Jadi secara singkat, proses penglihatan dimulai dari cahaya masuk ke mata, difokuskan oleh kornea dan lensa, kemudian membentuk bayangan pada retina, lalu diubah menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak untuk diinterpretasikan menjadi penglihatan. Next. Nah, lanjut ke bagian fototransduksi. Fototransduksi adalah proses perubahan energi cahaya menjadi impuls listrik atau impuls saraf. Jadi, pada tahap ini, cahaya yang masuk ke mata mulai diubah menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh sistem saraf. Kalau kita lihat di gambar, itu bagian yang diperbesar menunjukkan struktur retina. Di dalam retina terdapat dua jenis fotoreseptor, yaitu sel batang atau rod dan sel kerucut atau kon. Nah, sel batang atau rod itu memiliki bentuk yang memanjang seperti batang. Fungsinya terutama untuk penglihatan pada kondisi cahaya redup atau malam hari. Rod sangat sensitif terhadap cahaya, tetapi tidak mampu membedakan warna. Karena itu, saat malam hari kita masih bisa melihat bentuk benda, tetapi warnanya tidak terlalu jelas. Sedangkan sel kerucut atau kon berfungsi untuk melihat warna dan detail objek. Kon bekerja optimal pada kondisi terang dan banyak ditemukan di daerah fovea. Fovea sendiri merupakan bagian retina yang memiliki ketajaman penglihatan paling tinggi. Pada gambar juga terlihat bahwa kon terdiri dari beberapa jenis yang sensitif terhadap warna merah, hijau, dan biru. Kombinasi ketiga jenis kon inilah yang memungkinkan manusia membedakan jutaan warna yang berbeda. Nah, ketika si cahaya itu mengenai rod atau kon, pigmen visual yang terdapat di dalamnya itu bakal ngalamin perubahan kimia. Perubahan ini ngehasilin sinyal listrik yang kemudian diteruskan ke sel bipolar, lalu ke sel ganglion, dan akhirnya membentuk impuls saraf. Jadi inti dari fototransduksi adalah mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang nantinya dapat diteruskan menuju otak. Tanpa proses ini, cahaya yang masuk ke mata tidak akan diterjemahkan menjadi informasi visual. Next. Nah, setelah cahaya tadi berhasil diubah menjadi impuls saraf, proses berikutnya adalah pengiriman informasi tersebut menuju otak melalui jalur penglihatan. Kalau kita perhatikan gambarnya, itu gambarnya menunjukkan perjalanan informasi visual dari mata sampai ke korteks visual. Di bagian atas terlihat visual field atau lapang pandang dari mata kanan dan mata kiri. Informasi yang ditangkap oleh retina kemudian diteruskan melalui saraf optik atau optic nerve. Selanjutnya, kedua saraf optik bertemu pada bagian yang disebut kiasma optikum atau optik chiasm. Nah, ini bagian yang sangat penting karena di sini itu terjadi persilangan sebagian serabut saraf. Serabut yang berasal dari bagian nasal retina itu akan menyilang ke sisi berlawanan, sedangkan serabut dari bagian temporal retina tetap berada pada sisi yang sama. Tujuan persilangannya itu biar informasi dari kedua mata itu dapat digabungkan dan diproses secara lebih akurat gitu sama otak. Jadi setelah melewati kiasma optikum, impuls saraf melanjutkan perjalanan melalui optic tract menuju lateral geniculate nucleus atau LGN yang berada di talamus. Talamus dapat diibaratkan sebagai stasiun relay atau tempat persinggahan informasi sensorik sebelum diteruskan ke area otak yang lebih spesifik. Nah, dari talamus
Impuls diteruskan melalui optic radiation menuju korteks visual primer yang terletak pada lobus occipital di bagian belakang otak. Di korteks visual ini, informasi visual akhirnya diproses sehingga kita dapat mengenali bentuk, warna, ukuran, gerakan, bahkan kedalaman suatu objek. Jadi sebenarnya yang melihat itu bukan hanya mata, tetapi otak juga melihat seperti itu. Mata juga hanya apa ya, menangkap cahaya, sedangkan otak itu ngasih makna gitu terhadap informasi yang diterima. Next. Nah, adaptasi penglihatan. Adaptasi penglihatan adalah kemampuan mata untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan cahaya dan jarak objek sehingga penglihatan tetap optimal dalam berbagai kondisi. Jika kita melihat tabel pada slide itu, terdapat tiga mekanisme utama, yaitu adaptasi terang, adaptasi gelap, dan akomodasi lensa. Yang pertama adalah adaptasi terang. Adaptasi terang terjadi ketika seseorang berpindah dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Pada kondisi ini, pupil akan mengecil atau disebut miosis. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke mata, sehingga retina tidak menerima cahaya secara berlebihan. Terus selain itu juga sensitivitas retina itu menurun dan sel kerucut atau kon menjadi lebih dominan bekerja karena kon berfungsi optimal pada kondisi terang. Proses adaptasi terang berlangsung relatif cepat, yaitu sekitar 5 menit. Kemudian yang kedua adalah adaptasi gelap. Adaptasi gelap terjadi ketika seseorang berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap. Berbeda dengan adaptasi terang, pada kondisi ini, pupil akan melebar atau disebut midriasis, agar lebih banyak cahaya dapat masuk ke mata. Sensitivitas retinanya meningkat sehingga mata dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang minim cahaya. Terus pada kondisi ini, sel batang atau rod menjadi lebih dominan bekerja karena lebih sensitif terhadap cahaya rendah. Kemudian adaptasi gelapnya berlangsung lebih lama dibandingkan adaptasi terang, yaitu sekitar 20 sampai 30 menit. Selanjutnya ada akomodasi lensa. Akomodasi itu terjadi kalau kita melihat objek pada jarak yang berbeda, baik dekat maupun jauh. Pada mekanisme ini, lensa mata itu mengubah bentuknya untuk eh, mempertahankan fokus cahaya agar tetap jatuh tepat pada retina. Proses ini tuh diatur sama otot siliaris yang mengubah kelengkungan lensa sesuai kebutuhan. Jadi berbeda dengan adaptasi terang dan gelap yang berkaitan sama intensitas cahaya. Akomodasi ini lebih berhubungan sama penyesuaian fokus terhadap jarak dan biasanya terjadi dalam hitungan detik. Selanjutnya kita perhatikan gambar di sebelah kanan. Gambar tersebut menunjukkan, enggak masih yang atas. Ya, gambar ini tuh nunjukin perbedaan ukuran pupil pada kondisi cahaya yang berbeda. Pada gambar sebelah kiri itu yang bertuliskan in bright light, itu terlihat bahwa pupil berukuran lebih kecil. Hal ini menunjukkan terjadinya kontraksi pupil atau miosis sebagai bagian dari adaptasi terang untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Sedangkan pada gambar sebelah kanan yang bertuliskan in dim light, terlihat bahwa pupil berukuran lebih besar. Jadi kondisi ini tuh nunjukin kalau dilatasi pupil atau midriasis yang terjadi pada adaptasi gelap itu meningkatkan jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jadi dari slide ini dapat dipahami bahwa mata itu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan cahaya melalui adaptasi terang dan adaptasi gelap, serta menyesuaikan fokus terhadap jarak objek melalui akomodasi lensa. Mungkin segitu saja yang bisa saya Oke, jelaskan. terima kasih Zahra. Ya, oke ya. Jadi penjelasannya sudah cukup komprehensif, sudah sangat bagus. Namun saya mau kelompoknya
Jenny, Ananda, Riza, sama Yasmin, tolong dijelaskan ulang terkait dengan foto transduksi pada retina. Silakan. Assalamualaikum semuanya, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme fototransduksi pada retina. Nah, mekanisme fototransduksi pada retina yaitu proses perubahan energi cahaya menjadi menjadi sinyal listrik yang dapat diteruskan ke otak. Pada gambar itu dibandingkan ada dua sisi. Yang pertama di sebelah kiri itu ada sisi gelap, itu tuh di mana sisi gelap dan yang kanan itu sisi terang. Nah, pada bagian kiri terdapat kondisi gelap. Pada kondisi gelap, molekul opsin pada fotoreseptor masih dalam keadaan tidak aktif atau inaktif. Konsentrasi CGMP di dalam sel fotoreseptor tetap tinggi sehingga kanal ion Na+ yang bergantung pada CGMP tetap terbuka. Akibatnya ion Na+ terus masuk ke dalam sel dan menghasilkan arus gelap atau dark current. Masuknya ion Na+ menyebabkan membran fotoreseptor berada dalam keadaan terdepolarisasi dengan potensial sekitar minus 40 MV. Depolarisasi ini memicu pelepasan neurotransmitter glutamat secara terus-menerus ke celah sinaps yang menghubungkan fotoreseptor dengan sel bipolar. Pada gambar ini, glutamat yang dilepaskan menyebabkan sel bipolar tidak teraktivasi, sehingga sel ganglion tidak menghasilkan impuls saraf. Oleh karena itu, pada bagian bawah gambar itu ditunjukkan dengan kondisi no sinyal. Selanjutnya, kondisi terkena cahaya yang bagian kanan, ketika cahaya mengenai fotoreseptor, molekul opsin menjadi aktif. Aktivasi opsin memicu rangkaian reaksi biokimia yang menurunkan konsentrasi CGMP di dalam sel. Penurunan CGMP menyebabkan kanal Na+ menutup, sehingga aliran ion Na+ ke dalam sel berkurang. Akibatnya, membran fotoreseptor mengalami hiperpolarisasi, yaitu potensi membran menjadi lebih negatif dibandingkan saat gelap. Hiperpolarisasi ini menyebabkan pelepasan neurotransmitter glutamat menurun. Berkurangnya glutamat menyebabkan berkurangnya glutamat mengubah aktivitas sel bipolar sehingga sel bipolar ini mengalami perubahan potensial lokal. Selanjutnya, perubahan tersebut diteruskan ke sel ganglion. Apabila rangsangan yang diterima cukup kuat, sel ganglion ini menghasilkan potensial aksi, yaitu impuls listrik yang akan dihantarkan melalui saraf optik menuju otak untuk diproses informasi visualnya. Pada gambar menunjukkan bahwa fotoreseptor memiliki karakteristik yang unik dibandingkan neuron sensorik lainnya. Pada kondisi gelap, fotoreseptor justru berada dalam keadaan aktif dan terus melepaskan glutamat. Sebaliknya, paparan cahaya menyebabkan fotoreseptor mengalami hiperpolarisasi dan mengurangi pelepasan glutamat. Perubahan pelepasan neurotransmitter inilah yang menjadi dasar pembentukan sinyal visual yang akhirnya diterjemahkan oleh otak sebagai penglihatan. Kesimpulannya, cahaya tidak secara langsung menghasilkan potensial aksi pada fotoreseptor, melainkan mengubah potensial membran fotoreseptor sehingga mempengaruhi pelepasan glutamat. Perubahan ini diteruskan melalui sel bipolar ke sel ganglion dan sel ganglionlah yang menghasilkan potensial aksi untuk membawa informasi visual ke sistem saraf pusat. Cukup, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang dijelaskan sama Mbak Yasmin tadi terkait dengan foto transduksi ya, yang juga sudah disampaikan sama Mbak Zahro tadi. Cuma memang di kelompoknya Mbak Yasmin ini apa proses foto transduksinya lebih jelas ya, makanya tadi saya suruh apa menjelaskan ulang ya. Terima kasih untuk Mbak Zahro dan Mbak Yasmin. Jadi pada fisiologi penglihatan tadi ya, jadi ketika kita berbicara tentang proses penglihatan itu tidak hanya
mata ternyata ya, tidak hanya mata. Mata itu hanya sebagai indera yang menangkap visual. Nah, nanti visual yang berupa cahaya itu akan diteruskan ke otak. Nah, di otak nanti akan diproses informasinya bahwa kita ini sedang melihat apa. Misalnya kita sedang melihat pohon itu daunnya berwarna hijau, buahnya berwarna merah gitu ya. Nah, setelah otak mengolah informasi itu, makanya nanti akan diteruskan lagi ke mata gitu ya. Sehingga kita bisa mempersepsikan oh bahwa benda itu berwarna merah, oh bahwa benda itu berwarna kuning dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah penglihatan itu proses mengubah energi cahaya ya. Jadi warna yang kalian lihat itu sebenarnya adalah cahaya. Cahaya yang kemudian diolah sedemikian rupa ya, diteruskan ke retina, kemudian dibawa melalui saraf-saraf optik ke bagian otak gitu ya. Kemudian di otak nanti baru diproses untuk diterjemahkan. Sebenarnya seorang ini sedang melihat apa gitu ya. Jadi sebenarnya warna-warna itu adalah cahaya ya. Energi cahaya yang diubah menjadi impuls listrik tadi ya. Cahaya yang masuk ke mata, kemudian kan diteruskan ke retina. Kalau posisinya pas jatuh di retina, nanti akan diteruskan sebagai impuls atau sinyal listrik yang merambat ke sel-sel saraf menuju ke otak gitu ya. Sehingga dapat diinterpretasikan sama otak itu sebagai gambar gitu. Gambar yang berwarna kuning, merah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian dalam fisiologi penglihatan juga, tentu kita tahu bahwa perjalanan cahaya dalam mata itu agar kita dapat melihat ya, cahaya itu harus melewati media refraksi. Ya, refraksi mata. Tadi yang dijelaskan sama Mbak Zahro, ada kornea, kaus humor ya, cairan di dalam mata. Kemudian ada lensa, kemudian yang di belakang ada vitreous humor, kemudian nanti barulah dia difokuskan ke retina. Saya yakin kemarin ketika belajar anatomi dengan Dokter Maitia itu sudah struktur-struktur itu udah sangat kompleks dijelaskan ya. Jadi yang penting di sini dalam perjalanan cahaya adalah bahwa kornea itu menyumbang sebagian besar daya pembiasan cahaya. Ya, saya harap di sini udah tahu semua ya kornea itu yang mana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang paling berperan adalah lensa karena lensa itu ya seperti handphone ya atau kamera. Dia menyempurnakan fokus ketika kita melihat sesuatu. Ketika misalnya lensa itu tidak fokus, nah interpretasi kita terhadap sesuatu yang kita lihat itu akan berbeda gitu ya. Entah kabur gitu ya, entah nggak jelas dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi lensa itu berfungsi untuk menyempurnakan fokus, terutama untuk melihat dekat dan jauh. Makanya ketika lensa itu bermasalah atau mengalami penurunan atau apa mengalami kerusakan intinya ya. Jadi ada nanti penambahan lensa tambahan untuk kita bisa melihat dengan normal kembali. Makanya kita tahu bahwa ada miop, hipermetrop, dan lain sebagainya ya. Kalau kita tahu bahasa awamnya rabun jauh, rabun dekat gitu ya. Jadi ada lensa koreksinya nanti. Karena memang kornea dan lensa ini itu sangat krusial fungsinya dalam penglihatan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan akomodasi lensa, ya. Jadi kita harus tahu dulu akomodasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kan kalau di fisiologi penglihatan kita tahu refraksi, ya. Kemudian akomodasi. Nah, Bu, mohon maaf, suaranya hilang.
Halo teman-teman, sorry ya. Ini kayaknya, oh udah. Sorry ya, tadi sempat terputus karena kayaknya internetnya lagi kurang oke. Jadi ada yang tahu akomodasi itu apa? Izin jawab, Bu. Iya, silakan Mbak Elsa. Setahu saya, yang saya pelajari, akomodasi dalam fisiologi penglihatan itu kemampuan mata untuk menyesuaikan fokus agar objek yang kita lihat itu ada pada jarak berbeda dapat maksudnya kemampuan mata untuk menyesuaikan fokus agar objek yang berada pada jarak berbeda itu bisa kita lihat jelas di retina. Siap. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Berarti fungsi akomodasi ini kalau kita bedah dari struktur mata tadi, kira-kira siapa yang paling berperan ya Mbak? Struktur apa yang paling berperan? Tadi kan ada kornea, cos humor, lensa, vitreous humor, dan sebagainya, ada retina. Kira-kira kalau dari definisinya akomodasi tadi kan kemampuan mata untuk menyesuaikan fokus agar benda yang jauh dan dekat itu bisa kita lihat secara benar gitu interpretasinya. Nah, kira-kira fungsi akomodasi ini yang berperan itu struktur yang ya. Oke. Nah, jadi benar tadi ya Mbak Elsa ya, akomodasi itu merupakan kemampuan mata menyesuaikan fokus terhadap objek yang kita lihat gitu ya. Entahkah itu jaraknya jauh atau dekat gitu ya. Jadi saat kita melihat dekat ya, mata itu kan sebuah organ yang dia nggak statis. Dia punya pergerakan. Jadi kalian bayangkan wajah kalian, kan di mata itu kan kan ada tengkorak kita ya, tengkorak kita. Atau tengkorak kepala kita. Jadi mata itu berada di posisi wajah yang kalau kalian tekan di sekitar mata, kan ada bolongnya tuh tengah. Nah, bagian bolong itulah diisi oleh mata. Artinya mata ini bukan sesuatu struktur yang sangat padat, ya. Dia di dalamnya ada cairan sehingga dia punya tekanan. Nah, tentu saja dia juga punya otot-otot di sana. Karena kan kita kan bisa melihat kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Nah, untuk menggerakkan itu dia punya otot gitu. Jadi saat kita melihat dekat, ada namanya otot siliaris mata itu dia berkontraksi. Kemudian zonulazinnya mengendur. Nah, makanya nanti si lensa ini dia menyesuaikan diri. Dia akan lebih cembung ketika kita melihat dekat, ya. Otot siliarisnya berkontraksi, zonulazinnya mengendur, dan lensanya menyesuaikan jadi lebih cembung. Sehingga eh, benda yang ada di dekat kita itu kita bisa lihat dengan jelas gitu ya. Nah, kemudian saat kita melihat jauh, nah kalau tadi melihat dekat otot siliaris kita berkontraksi. Kalau kita melihat jauh, otot siliaris kita itu relaksasi. Zonulanya menegang ya dan lensanya menjadi lebih pipih. Sehingga objek yang jauh tadi kita bisa lihat dengan jelas. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu terkait dengan akomodasi lensa atau penyesuaian lensa tadi, nah kita eh, beralih ke struktur yang tidak kalah pentingnya dalam fisiologi penglihatan ya, yaitu retina. Jadi retina ini tempat terjadinya konversi energi cahaya menjadi impuls listrik. Tadi ya. Jadi kan ketika kita melihat mungkin di video yang kemarin saya kirim dan juga di slide-nya Mbak Mbak siapa tadi ya? Kelompok 2 dan kelompok 6 tadi udah sangat jelas gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya melihat cahaya. Ketika cahaya masuk ke dalam mata, itu ada sinyal visual yang masuk, itu nanti akan diteruskan, difokuskan sama lensa, kemudian diteruskan ke retina, sehingga tepat jatuh di retina. Ketika dia jatuh di retina, tidak berhenti sebatas itu. Kalau kita misalnya kita mempersepsikan bahwa penglihatan itu hanya mata saja yang bekerja, itu salah gitu ya. Jadi ketika cahaya ini kan kalau digambar di slide ini melihat pohon ya, pohon. Nah, garis-garis kuning itu adalah cahaya, cahaya yang masuk ke mata ya.
melewati lensa, kornea, dan lain sebagainya, sehingga nanti tepat jatuh di retina, ya kalau penglihatan normal. Nah, ketika dia tepat jatuh di retina, bagian paling belakang mata itu, nah, itu nanti tidak berhenti sampai di situ. Untuk kita bisa mempersepsikan bahwa yang kita lihat ini adalah pohon berwarna hijau gitu ya, batangnya berwarna coklat gitu ya. Itu nanti si cahaya akan dikonversikan, diubah. Energi cahaya itu akan diubah menjadi energi listrik, ya. Energi listrik itu nanti akan dibawa oleh saraf menuju ke otak. Bagian otak yang fungsinya untuk mengolah atau memproses informasi terkait dengan penglihatan, gitu ya. Nah, jadi retina tadi ya mengkonversi energi cahaya, kemudian mengubah impuls listrik melalui sel fotoreseptor. Nih, yang ada di slide. Apa saja sel fotoreseptor itu, gitu ya. Sel fotoreseptor itu ada yang namanya sel batang atau rod dan sel kerucut atau kon. Tadi udah dijelasin ya sama Mbak yang pertama tadi gitu ya. Jadi sel batang itu dia sensitif terhadap cahaya redup atau dia lebih aktif ketika penglihatan malam ya, cahaya redup, minim cahaya. Nah, kalau sel kerucut itu dia untuk penglihatan warna dan ketajaman visual tinggi. Jadi warna-warni itu sama sel kerucut gitu ya, pada cahaya terang gitu. Nah, kemudian terkait dengan mekanisme fototransduksi tadi ya. Jadi ketika cahaya itu udah masuk ke mata, melewati lensa, kornea, dan lain sebagainya, kemudian tepat jatuh di retina, dikonversikanlah dari cahaya menjadi listrik, kemudian dibawalah oleh sel batang atau sel kerucut ini tadi, menuju ke otak gitu ya, diproses. Nah, ada yang namanya proses mekanisme fototransduksi. Jadi sinyal cahaya itu tadi ditransduksikan gitu ya. Jadi eh, mekanisme fototransduksi ini berbeda ya dengan kebanyakan reseptor sensorik yang mengalami depolarisasi saat dirangsang. Sel fotoreseptor ini justru mengalami hiperpolarisasi ketika terkena cahaya. Jadi dia lebih aktif ketika terkena cahaya. Makanya namanya fotoreseptor gitu ya. Foto itu kan artinya cahaya. Nah, jadi tadi udah dijelaskan sama kelompoknya yang kedua yang terkait dengan fototransduksi. Jadi sederhananya ketika ada cahaya itu nanti ada adaptasi aktivasi rodopsin ya. Rodopsin itu tadi senyawa kimia ya. Nah, kemudian rodopsin ini akan menyebabkan penurunan CGMP. Nah, penurunan CGMP ini nanti akan menyebabkan penutupan kanal natrium ya. Penutupan kanal natrium itu akan mengakibatkan hiperpolarisasi fotoreseptor. Nah, karena hiperpolarisasi fotoreseptor, terjadilah perubahan pelepasan neurotransmitter. Ingat ya, kalau neurotransmitter itu dia sama mirip-mirip lah fungsinya kayak hormon. Dia menyampaikan pesan gitu ya. Nah, ketika perubahan pelepasan neurotransmitter ini terjadi, teraktivasilah sel ganglion. Ya, karena sel ganglionnya teraktivasi, impulsnya bisa berjalan menuju otak. Gitu ya, secara singkatnya. Kemudian jalur visualnya tadi ya, jalur visualnya kalau di mata itu, jadi jangan sesekali beranggapan bahwa mata itu membuat kita bisa melihat. Tidak ya. Nah, kita melihat itu karena memang pertama tadi cahaya masuk melewati memang mata yang menangkap pertama kali. Tapi cahaya itu diubah dulu dari jadi sinyal saraf. Baru kita bisa memastikan bahwa kita bisa melihat gitu. Jadi persepsi penglihatan itu ada di korteks visual otak seperti yang dijelaskan sama kelompok yang pertama tadi ya. Jadi alurnya yang pertama retina, ini udah masuk mata nih ceritanya ya. Di retina kemudian menuju ke nervus opticus ya. Kemudian ada bagian kiasma opticum, tractus opticus, kemudian corpus geniculatum lateral thalamus. Nah, kemudian baru sampai ke korteks visual oksipital sehingga bisa kita menerjemahkan bahwa yang kita lihat itu objek A, B, C, dan D warnanya A, B, C, dan D gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan penglihatan binokular ya, otak itu menggabungkan informasi dari kedua mata sehingga menghasilkan persepsi kedalaman dan jarak yang disebut sebagai
stereopsis. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya bahwa informasi yang diterima mata kanan itu akan disilangkan ke otak sebelah bagian kiri. Sebaliknya, informasi yang diterima oleh mata kiri itu nanti akan menyilang sinyalnya sampai ke otak bagian kanan, gitu ya. Nah, jadi secara fisiologisnya penglihatan itu satu proses yang kompleks, tidak hanya melibatkan mata ya. Jadi dari cahaya masuk ke mata, kemudian eh, difokuskan oleh lensa gitu ya, kemudian dikonversikan menjadi impuls impuls listrik di retina gitu ya, hingga interpretasi sinyal di korteks visual yang ada di otak ya, sehingga kita dapat mengenali bentuk, warna, gerakan, kedalaman suatu objek gitu ya. Dengan demikian kemampuan melihat sesuatu objek ini bukan hanya fungsi mata, tetapi merupakan hasil integrasi antara sistem optik dan sistem saraf serta otak, gitu ya. Jadi ada tiga sistem organ yang membentuk sistem penglihatan, ya. Sistem optik itu mata, kemudian sistem saraf dan otak sebagai pengumpul sinyalnya dan penerjemah, gitu ya. Oke, untuk penglihatan saya rasa cukup. Kita lanjut untuk pendengaran dulu. Untuk pendengaran saya mau kelompoknya. Untuk pendengaran, saya mau kelompok 4, Kamilia, Hazia, Gaisa, sama Naufika. Silahkan. Pendengaran ya. Baik, Bu, izin masuk, izin menjelaskan untuk bagian pendengaran. Iya, silakan. Ya, baik. Eh, Bunyi merupakan gelombang mekanik yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran ini menyebabkan molekul udara di sekitarnya bergerak maju mundur sehingga terbentuk gelombang tekanan berupa daerah kompresi, tekanan tinggi, dan rarefaksi tekanan rendah. Gelombang suara merambat melalui medium seperti udara hingga mencapai telinga. Kuat atau lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo getaran, sedangkan tinggi rendahnya nada atau pitch ditentukan oleh frekuensi getaran yang diukur dalam satuan hertz. Telinga manusia normal mampu mendeteksi frekuensi antara 20 hingga 20 ribu hertz. Meskipun rentan ini dapat menurun seiring bertambahnya usia, pendengaran merupakan proses fisiologis yang mengubah energi mekanik berupa gelombang suara menjadi impuls saraf yang kemudian diinterpretasikan oleh otak sebagai suara yang bermakna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya Ibu, saya izin masuk. Untuk slide selanjutnya yaitu ada mekanisme pendengaran telinga luar dan tengah. Nah, pada proses pendengaran ini dimulai dari telinga luar yang terdiri dari daun telinga atau auricula dan kanal auditori yang berfungsi menangkap serta mengarahkan gelombang suara menuju membran timpani atau gendang telinga. Nah, ketika gelombang suara itu mencapai membran timpani, membran ini akan bergetar sesuai dengan frekuensi dan amplitudo suara yang diterima. Getaran tersebut kemudian akan diteruskan ke telinga tengah yang terdiri dari tiga tulang kecil yang disebut dengan ossicles, yaitu malleus, incus, dan stapes. Ketika
ketiga tulang ini bekerja sebagai sistem tuas yang memperkuat getaran suara. Proses amplifikasi ini sangat penting karena suara itu harus diteruskan dari medium udara ke medium cair di telinga dalam yang memiliki resistensi lebih tinggi. Nah, selanjutnya getaran dari steps itu diteruskan ke jendela oval sebagai pintu masuk menuju telinga dalam. Boleh di next slide. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai telinga dalam dan transduksi suara. Nah, di telinga dalam ini terdapat cochlea, yaitu struktur berbentuk spiral yang berisi cairan, yaitu cairan endolimfa dan perilimfa. Cochlea ini terdiri dari 3 ruang utama dengan bagian tengah yang disebut dengan ductus cochlearis sebagai tempat terjadinya proses transduksi suara. Ketika getaran itu mencapai jendela oval, si cairan di dalam cochlea ini akan bergerak dan menyebabkan membran basilar berosilasi. Pada membran basilar ini terdapat organ korti yang mengandung sel rambut atau hair cells sebagai reseptor pendengaran. Nah, pergerakan membran basilar ini menyebabkan sel rambut itu menekuk sehingga membuka kanal ion mekanosensitif. Hal ini memungkinkan ion kalium atau K+ masuk ke dalam sel menyebabkan depolarisasi dan memicu terbentuknya impuls listrik. Impuls ini kemudian akan diteruskan melalui saraf koklear menuju otak, khususnya ke korteks auditorik di lobus temporal untuk diinterpretasikan sebagai suara. Selain itu, Kochlear ini memiliki kemampuan untuk membedakan frekuensi suara melalui mekanisme tonotopi. Bagian basal membran basilar yang lebih kaku merespons frekuensi tinggi, sedangkan bagian apikal yang lebih fleksibel merespons frekuensi yang rendah. Mekanisme ini memungkinkan manusia untuk membedakan berbagai nada dan jenis suara. Secara keseluruhan, fisiologi pendengaran ini melibatkan proses kompleks mulai dari penerimaan gelombang suara, transmisi mekanik, amplifikasi, hingga transduksi menjadi sinyal listrik dan interpretasi oleh otak. Terima kasih Azia dan Mbak Kamlia. Ini terkait dengan sistem pendengaran ya. Kalau pendengaran pasti kita tahu telinga gitu ya. Tapi lagi-lagi terkait dengan fisiologi pendengaran sama ya, hampir sama seperti mata. Bahwa sebenarnya kita bisa mendengar atau kita bisa menerjemahkan suatu suara atau gelombang suara atau bunyi itu sebenarnya tidak serta-merta hanya telinga saja yang berfungsi gitu ya. Tetap ada di sana jalur saraf dan kemudian masuk ke otak sehingga diterjemahkan bahwa kita bisa mendengar oh ini adalah suara kucing atau ini adalah suara eh, nyanyian, ini ada suara orang marah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau di pendengaran, jadi tadi ya dijelaskan di awal, intinya adalah perubahan energi mekanik. Apa energi mekaniknya? Yaitu berupa gelombang suara yang diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan oleh otak sebagai suara atau bunyi, gitu ya. Nah, yang penting diingat adalah yang pertama bahwa eh, suara itu sebenarnya itu berupa getaran dari udara, gitu ya. Jadi getaran tersebut ditangkap oleh daun telinga, telinga bagian luar ya. Kemudian masuk ke liang telinga atau saluran yang ada di telinga tengah gitu ya. Kemudian gelombang suara itu akan menggetarkan membran timpani atau gendang telinga yang warna putih ya. Nah, kemudian disinilah awal mulanya terjadi pemrosesan gelombang suara ya. Kalau tadi kan hanya ditangkap, diteruskan, kemudian sampailah dia di gendang telinga gitu ya. Bisa kita bayangkan bahwa kalau udara mengenai selaput apa ya membran gendang telinga gitu ya atau membran timpani itu kan membrannya sangat tipis. Makanya kita kalau misalnya membersihkan telinga itu tidak boleh terlalu dalam gitu ya. Takutnya nanti malah merobek membran timpani. Nah, ketika ada gelombang suara yang ditangkap oleh telinga luar kemudian menuju ke saluran telinga, akhirnya kan akan menggetarkan membran timpani. Bisa dibayangkan ya. Nah, ketika membran timpani ini bergetar, getaran itulah yang nanti akan membuat tulang-tulang di
telinga tengah ya atau telinga dalam, 3 tulang pendengaran ya. Itu tadi ya ada martil, landasan, sanggurdi kalau dulu kita kalau zaman-zaman SMP SMA ya. Tapi martil itu Malleus, kemudian landasan itu incus dan sanggurdi itu stapes ya. Nanti mungkin di gambar ini udah kelihatan nih, tapi agak kecil. Nanti mungkin boleh dicari lagi yang lebih jelasnya ya. Nah, jadi gelombang suara tadi ketika sudah mengenai membran timpani akan diteruskan melalui 3 tulang pendengaran ini ya. Martil, landasan, sanggurdi atau Malleus, incus, stapes ya. Jadi fungsi ketiga tulang ini apa sih gitu ya? Nah, tulang ini dia fungsinya adalah memperkuat getaran suara sebelum masuk ke koklea yang berisi cairan. Tadi jelasin sama temennya ya. Jadi ditingkatkan dulu karena media yang selanjutnya yang dilewati oleh gelombang suara ini adalah cairan. Kalau tadi di telinga tengah di luar kan dia masih berupa ruang kosong gitu ya. Nah, ketika melewati sudah di membran timpani, kemudian udah diperkuat oleh 3 tulang pendengaran ini, dia nanti akan diteruskan ke koklea yang di itu berisi cairan. Tadi ada 2 ya, cairan perilimfe dan endolimfe. Nah, ketika cairan atau getaran ini masuk ke koklea, ya, sorry bukan cairan, getaran itu masuk ke koklea, ya, ketika tulang stapes itu mendorong jendela oval, ya, mungkin bisa sambil diperhatikan gambarnya ya. Ketika stapes itu tulang pendengaran yang stapes itu mendorong jendela oval, nah getaran itu diteruskan ke cairan yang ada di dalam koklea. Nah, di dalam koklea tadi ada 2 cairan ya. Ada perilimfe, ada endolimfe. Yang mana kalau perilimfe itu dia mengandung natriumnya tinggi atau Na plusnya tinggi. Tapi K plusnya rendah. Nah, kenapa sih Bu tetap ada apa Na, natrium dan kalium? Ingat, transduksi sinyal listrik, baik itu di penglihatan, di pendengaran, pengecapan, penghidu atau penciuman, itu kita butuh yang namanya zat natrium dan kalium supaya sel saraf kita bisa bekerja meneruskan sinyal gitu ya. Nah, jadi si perilimfe itu dia punya natrium yang tinggi, tapi kaliumnya rendah. Kalau endolimfe itu dia punya kalium yang tinggi, natriumnya rendah ya. Jadi endolimfe ini dia terdapat pada skala media atau di ductus cochlearis dan dia sangat penting untuk proses pendengaran karena dia meneruskan sinyal itu tadi ya. Nah, kemudian ketika cairannya bergerak karena ada getaran yang diteruskan sama si stapes tadi gitu ya. Nah, getaran cairan itu akan menyebabkan basilar bergerak naik turun ya. Di atas membran basilar terdapat organokorti. Nah, organokorti ini mengandung sel rambut atau hair cell. Nah, saat basilar bergerak, jadi stereosilia pada sel rambut akan membengkok. Bayangin ya kalau misalnya ada getaran dari air, kan ada kayak rambut-rambut kayak hairbrush gitu, dia akan membengkok. Nah, jadi ini adalah proses penting dalam fisiologi pendengaran, gitu ya. Pembengkokan stereosilia itu yang menghasilkan sinyal listrik. Nah, ketika stereosilia itu membengkok, di slide-nya tadi ada gambarnya ya. Kayaknya saya nggak lihat stereosilianya ya. Nah, ketika stereosilia itu membengkok, kanal ion mekanosensitifnya tadi terbuka dan ion K+ dari endorfin itu masuk ke sel rambut ya. Sel rambut terdepolarisasi karena K+-nya masuk sehingga kanal kalsium atau Ca-nya terbuka dan neurotransmitternya dilepaskan. Nah, ketika neurotransmitter itu dilepaskan, itulah yang kemudian merangsang serabut nervus cochlearis ya. Nah, ketika serabut nervus cochlearis tadi terangsang, jadilah impuls saraf itu menuju ke otak. Nah, infus dari nervus itu tadi diteruskan ke batang otak, kemudian ke talamus, dan akhirnya ke cortex auditorius di lobus temporalis otak. Sehingga otak itu bisa mengenali suara, keras lembut suara gitu ya, arah suara dan makna suara. Sehingga kita bisa menerjemahkan, oh bahwa bunyi yang kita dengarkan itu adalah orang yang sedang bernyanyi.
oh bahwa bunyi yang kita dengarkan adalah misalnya anjing yang sedang menggonggong gitu ya. Nah, tadi kan ada cairan ya, ada cairan. Ini kan gelombang suara kok ada endolimfenya gitu ya, berfungsi juga gitu. Nah, endolimfe itu punya konsentrasi kalium sangat tinggi tadi yang saya jelaskan di depan ya. Nah, karena konsentrasi kaliumnya tinggi, dia bisa ketika dia menggerakkan stereosilia sehingga stereosilia itu membengkok, ion K+ itu masuk ke sel rambut dan mulai proses pembentukan impuls saraf. Jadi artinya tanpa endolimfe, sinyal berupa gelombang suara itu tidak bisa diubah menjadi sinyal atau impuls listrik. Ya, sehingga kalau impuls listriknya tidak terbentuk, akhirnya tadi gelombang suara itu tidak bisa diteruskan ke otak dan tidak bisa diterjemahkan suaranya. Ya, gitu. Jadi intinya di fisiologi pendengaran itu terjadi perubahan gelombang suara menjadi impuls saraf. Getaran suaranya menggerakkan cairan di koklea, terutama endolimfe, yang membengkokkan stereosilia atau sel rambut gitu ya, stereosilia di sel rambut, yang dimana pembengkokan ini membuka kanal ion menyebabkan depolarisasi sel rambut dan menghasilkan impuls saraf yang ke otak sehingga kita dapat mendengar atau kita bisa menginterpretasikan bunyi yang kita dengar. Gitu ya. Itu untuk fisiologi pendengaran. Oke, sekarang kita ke fisiologi penciuman. Terima kasih ya kelompok 4, Mbak Kamilia, Haziah, dan teman-teman. Sekarang kita ke fisiologi penghidu atau penciuman ya. Silakan kelompoknya. Kelompoknya Mbak kelompok 6 tadi udah ya. Boleh kelompok 3, Siska, Nazwa, Elsa, dan Lilian. Silakan untuk kelompok 3 ya, kelompok 3B. Menjelaskan fisiologi penciuman atau penghidu. Selanjutnya, izinkan saya masuk untuk melanjutkan materi mengenai fisiologi penciuman atau sistem hidup. Jadi, penciuman atau olfaksi adalah kemampuan tubuh untuk mendeteksi zat kimia yang terdapat di udara dan menginterpretasikannya sebagai bau. Sistem ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu mengenali aroma makanan, mendeteksi bahaya seperti asap atau gas bocor, serta berhubungan dengan emosi dan memori. Bahkan sebagian besar persepsi rasa makanan sebenarnya dipengaruhi oleh kemampuan penciuman. Baik, selanjutnya yakni mengenai struktur dari penciuman. Penciuman dimulai pada mukosa olfaktorius yang terletak di bagian atas rongga hidung atau cavitas nasih. Mukosa ini terdiri atas lapisan mukus, epitel olfaktori, dan kelenjar Bowman. Di dalam epitel olfaktori terdapat sel reseptor olfaktori yang mendeteksi molekul bau, sel penyokong yang memberikan dukungan metabolik, serta sel basal yang berfungsi sebagai sel regeneratif. Impuls yang terbentuk akan dihantarkan melalui nervus olfaktorius menuju bulbulus olfaktorius untuk diproses pada glomerulus dan sel mitral sebelum diteruskan ke korteks olfaktorius untuk menghasilkan persepsi bau. Selanjutnya yakni mekanisme dari penciuman. Boleh di next slide. Baik, untuk yang pertama yaitu proses penciuman dimulai ketika molekul bau atau odoran masuk ke dalam rongga hidung bersama udara
inspirasi. Tidak semua zat dapat tercium oleh manusia. Jadi suatu zat dapat berfungsi sebagai odoran apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu bersifat volatil atau mudah menguap, sehingga dapat mencapai epitel olfaktori. Kemudian larut dalam mukus olfaktori, serta memiliki struktur kimia yang mampu berikatan dengan reseptor olfaktori. Selanjutnya, yakni molekul-molekul odoran kemudian akan mencapai daerah olfaktori yang terletak di bagian atas rongga hidung. Agar dapat dideteksi oleh reseptor, molekul bau harus terlebih dahulu larut dalam lapisan mukus yang menutupi epitel olfaktori. Mukus ini dihasilkan oleh kelenjar Bowman dan berfungsi membantu melarutkan serta membawa molekul bau menuju reseptor. Setelah larut dalam mukus, molekul bau akan berikatan dengan reseptor olfaktori yang terdapat pada silia neuron olfaktori. Reseptor ini termasuk ke dalam kelompok G protein coupled receptor atau GPCR. Ikatan antara molekul bau dan reseptor akan mengaktifkan protein G khusus yang disebut sebagai GOLF. Selanjutnya, aktivasi protein GOLF ini kemudian akan merangsang enzim adenylat siklase untuk mengubah ATP menjadi cicylic AMP atau CAMP. Peningkatan kadar CAMP ini akan membuka kanal ion pada membran sel sehingga ion natrium dan kalsium itu dapat masuk ke dalam neuron olfaktori. Nah, masuknya ion-ion positif ini akan menyebabkan depolarisasi membran sel. Boleh next slide. Kemudian, apabila depolarisasi ini nanti akan mencapai ambang, maka akan terbentuk potensial aksi. Potensial aksi ini merupakan sinyal listrik yang selanjutnya dihantarkan melalui akson neuron olfaktori yang membentuk nervus olfaktorius atau saraf kranial 1. Akson-akson tersebut ini akan menembus lamina fibrosa, tulang etmoid, dan berakhir di bulbulus olfaktorius. Di dalam bulbulus olfaktorius, akson neuron reseptor olfaktori yang memiliki jenis reseptor yang sama akan berkumpul pada struktur berbentuk bulat yang disebut glomerulus. Nah, glomerulus ini berfungsi sebagai tempat pemrosesan awal informasi penciuman dan membantu organisasi sinyal berdasarkan jenis reseptor yang diaktifkan. Pada glomerulus terjadi sinaps antara neuron reseptor olfaktori dengan neuron orde kedua, yaitu sel mitral dan sel tufted. Ketika impuls tiba di terminal akson neuron olfaktori, neurotransmitter glutamat dilepaskan dan mengaktifasi sel mitral serta sel tufted untuk meneruskan informasi penciuman. Selain itu, terdapat interneuron seperti sel periglomerular dan sel granula yang berfungsi untuk menghambat sinyal dari neuron-neuron di sekitarnya melalui mekanisme inhibisi lateral. Mekanisme ini meningkatkan ketajaman diskriminasi bau sehingga otak dapat membedakan berbagai aroma yang mirip dengan lebih akurat. Setelah proses di glomerulus, impuls ini diteruskan oleh akson sel mitral dan sel tufted untuk membentuk tractus olfaktorius. Tractus ini membawa informasi menuju korteks olfaktorius primer, terutama ke area peripheral cortex, amigdala, dan entorhinal cortex. Di korteks olfaktorius primer, aktivitas dari berbagai glomerulus ini diinterpretasikan sebagai bau tertentu. Informasi ini kemudian diteruskan ke berbagai bagian sistem limbik, yakni amigdala berperan dalam mengelola emosi, sehingga suatu aroma ini dapat memicu perasaan tertentu seperti senang, takut, jijik. Sementara itu, hipokampus berperan dalam pembentukan dan penyimpanan memori, sehingga aroma tertentu seringkali mampu membangkitkan kenangan yang telah lama tersimpan. Nah, hubungan yang erat ini antara penciuman, emosi, dan memori terjadi karena jalur olfaktori memiliki koneksi langsung dengan sistem limbik tanpa harus melewati talamus terlebih dahulu, seperti sebagian besar sistem sensorik lainnya. Oleh karena itu, rangsangan bau sering menghasilkan respon emosional dan ingatan yang lebih kuat dibandingkan rangsangan sensorik lain. Sebagai contohnya, misalnya aroma masakan tertentu itu dapat mengingatkan kita pada masa kecil gitu, atau suasana rumah di keluarga kita. Selain mampu
mendeteksi dan mengenali berbagai jenis bau, sistem penciuman juga memiliki kemampuan adaptasi penciuman, yakni merupakan penurunan sensitivitas terhadap suatu bau yang terpapar secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Adaptasi ini terjadi baik pada tingkat reseptor maupun pada sistem saraf pusat. Akibatnya, bau yang awalnya tercium sangat kuat ini akan terasa semakin lemah setelah beberapa saat meskipun konsentrasi zat bau di lingkungan itu tidak berubah. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lilian atas penjelasannya terkait dengan fisiologi penghidu atau penciuman ya. Jadi bagus sekali ya. Tadi udah langsung menjelaskan terkait dengan ya begitulah apa ya amazingnya kalau kita belajar fisiologi. Jadi kita bisa tahu tuh gitu ya. Tadi yang menarik adalah bahwa eh, aroma ya atau ya aroma sesuatu itu bisa membangkitkan memori gitu ya. Dan ini juga ada kaitannya sama juga ketika misalnya kita makan, misalnya kita favorit makan bakso gitu ya. Makan bakso ini favorit banget gitu. Nah, ketika misalnya kita sedang flu ya, hidungnya mampet, apakah bakso itu akan terasa senikmat biasanya? Biasanya tidak ya. Jadi ketika padahal kan yang merasakan bakso itu kan kalau kita pikir secara awam kan yang merasakan bakso itu adalah lidah ya, pengecapan gitu ya. Tapi kok kenapa kalau ketika kita mampet, mampet kan yang bermasalah tuh penghidu atau penciuman. Nah, itu membuat rasa bakso favorit kita menjadi tidak enak. Kira-kira dari penjelasannya Mbak Lilian tadi adakah yang bisa menjelaskan ulang? Belum ada ya? Ya. Nah, jadi ketika kita mengalami suatu misalnya penyakit flu misalnya gitu ya, hidungnya mampet, makan bakso terus terasa nggak enak, itu sebenarnya prosesnya unik gitu ya. Jadi ternyata teman-teman, persepsi rasa ya, rasa suatu makanan misalnya, itu tidak hanya dibentuk sama atau dia di ya tidak hanya dibentuk sama lidah gitu ya. Tapi rasa itu juga merupakan fungsi dari indera penciuman kita. Jadi otak kita mampu menerjemahkan suatu rasa makanan ya atau memori terkait dengan suatu rasa makanan itu bukan hanya atas perintahnya atau inputnya dari lidah, tapi juga dari penciuman. Itulah hal yang menjelaskan kenapa ketika kita flu ya, hidung kita mampet, kita makan bakso favorit kita terasa tidak nikmat gitu ya. Karena tadi rasa itu dibentuk bukan hanya dari lidah, tapi juga dari penciuman, gitu ya. Ketika penciumannya terganggu kan artinya satu sinyalnya tidak sinyal untuk membentuk persepsi terhadap suatu rasa itu kan tidak lengkap. Jadi itulah mengapa kenikmatan bakso itu menjadi kurang ketika hidung kita mampet gitu ya. Begitu juga sebaliknya tadi dengan yang dijelaskan sama Mbak Lilian ya terkait dengan memori dan lain sebagainya. Nah, jadi kembali lagi ke fisiologi penciuman gitu ya. Jadi penciuman atau penghidu itu sebuah proses perubahan molekul zat kimia atau zat bau yang dinamakan dengan odoran ya tadi ya. Odoran yang masuk dari udara ya itu diubah menjadi impuls saraf atau sinyal saraf yang nanti akan diinterpretasikan oleh otak sebagai sebuah bau, persepsi kita terhadap bau gitu ya. Nah, jadi yang menjadi rangsangan kalau di fisiologi penciuman itu bukan cahaya atau suara, tapi molekul kimia yang bisa tercium gitu ya. Misalnya saat kita mencium aroma apa ya? Kopi misalnya. Nah, molekul aroma kopi itu kan masuk ke hidung kita kan medianya adalah udara ya. Jadi melalui udara yang kita hirup berarti udara inspirasi. Nah, nanti molekul kopi itu larut dalam mukus rongga hidung.
Nah, sehingga dia berikatan dengan reseptor penciuman, ya. Nah, jadi suatu zat itu harus larut dalam mukus di hidung kita terlebih dahulu agar bisa dideteksi oleh reseptor penciuman. Nah, barulah ketika dia udah dideteksi oleh reseptor penciuman, nanti akan transduksikan menjadi sinyal listrik. Nah, di mana sih lokasi reseptor penciuman itu? Tadi udah dijelaskan ya sama Mbak Lilian ya. Nah, reseptor penciuman itu ada di epitel olfaktorius dan di atap rongga hidung. Ya, di atap rongga hidung berarti di atas ya. Nah, sebenarnya luasnya tidak terlalu besar untuk reseptor ini, tetapi dia mengandung jutaan neuron atau sel saraf reseptor penciuman, ya. Nah, reseptor penciuman ini merupakan neuron yang dapat beregenerasi, ya. Biasanya kan kalau sel saraf itu kan regenerasinya sangat sulit, tapi istimewa nih sel saraf atau neuron yang ada di penciuman. Jadi dia bisa dengan cepat melakukan regenerasi, gitu ya. Nah, setelah tadi penciuman masuk melalui zat kimia, kemudian dilarutkan, dideteksi oleh reseptor bau. Nah, selanjutnya terjadilah transduksi bau, ya. Jadi inilah inti fisiologisnya sebelum dia diubah menjadi sinyal saraf tadi ya. Sorry, sinyal listrik. Nah, ketika molekul bau itu menempel di reseptor yang ada di atap hidung tadi, nah, reseptor olfaktorius itu teraktivasi. Jadi teman-teman diingat ya, kalau olfaktori berarti itu terkait dengan penciuman ya. Nah, ketika reseptor olfaktorius tadi teraktivasi, protein G itu menjadi aktif ya. Adenyl siklasenya aktif, kemudian second messengernya berupa CAMP meningkat, sehingga kanal ion terbuka. Ketika kanal ion terbuka, si ion natrium dan kalsium masuk, neuronnya, sel sarafnya akan mengalami depolarisasi. Sehingga terbentuklah potensial aksi. Ya, secara sederhananya gini, molekul bau tadi diikat oleh reseptor, kemudian memicu depolarisasi neuron penciuman, lalu menghasilkan impuls saraf atau sinyal saraf. Nah, sinyal saraf ini nanti akan diteruskan menuju otak. Lewat apa? Nah, melalui nervus olfactorius atau NC1. Nah, kemudian ke bulbus olfactorius, kemudian ke tractus olfactorius, dan akhirnya ke cortex olfactorius. Nah, ada yang unik di sini ya. Jadi sistem penciuman itu satu-satunya sistem sensorik yang tidak harus melewati talamus terlebih dahulu untuk mencapai korteks cerebri sebelum dia diterjemahkan gitu ya. Nah, kenapa bau itu sangat erat kaitannya sama emosi gitu ya? Tadi yang dijelaskan oleh Mbak Lilian. Karena jalur olfaktorius atau jalur penciuman itu punya hubungan erat dengan bagian otak yang namanya amigdala, hipokampus, dan sistem limbik. Nah, jadi makanya ini mengakibatkan bau tertentu itu dapat memicu kenangan atau emosi tertentu yang dijelaskan Mbak Lilian tadi. Kita bisa mengingat, oh ini bau di rumah gitu ya. Atau ketika mencium ini teringat mantan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, misalnya tuh aroma masakan ibu, rumah sakit, aroma mantan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ternyata penciuman itu juga bisa beradaptasi ya. Jadi biasanya kan kenapa kita tidak secara terus-menerus sadar gitu bau parfum yang kita pakai gitu ya. Nah, karena salah satunya ada adaptasi dari olfaktorius gitu. Jadi paparan bau yang terus-menerus terjadi ada gitu ya, menyebabkan sensitivitas reseptor itu menurun. Sehingga bau itu akhirnya tidak terlalu kuat atau jadi lemah gitu. Kemudian penciuman ini juga unik karena dia terhubung dengan nafsu makan tadi ya. Nah, jadi ketika mencium aroma makanan, yang terjadi adalah biasanya kita ngences gitu ya. Bukan ngences ya. Jadi salivanya menjadi banyak gitu ya. Nah, ketika kita mencium aroma makanan, sistem limbik tadi itu teraktivasi. Pusat lapar dan pusat lapar yang ada di otak itu terstimulasi, menyebabkan saliva atau kelenjar cairan saliva kita meningkat. Kemudian
meningkatkan sekresi asam lambung gitu ya. Karena makanya penciuman itu berperan besar dalam persepsi cita rasa dan nafsu makan gitu. Jadi kesimpulannya adalah penciuman itu merupakan proses molekul bau yang berupa zat kimia yang kita hirup yang berikatan dengan reseptor yang ada di hidung ya pada epitel olfaktorius yang memicu depolarisasi neuron penciuman yang menghasilkan impuls atau sinyal saraf yang kemudian diteruskan ke otak gitu ya. Selain memungkinkan kita mengenali berbagai aroma, tentu saja indera penciuman atau penghidu ini berperan penting dalam emosi, memori, nafsu makan dan persepsi cita rasa makanan. Oke ya. Oke, mungkin itu untuk fisiologi penghidu atau penciuman. Selanjutnya yang terakhir itu pengecapan ya. Kelompok yang belum yang mana ya tadi ya? Kayaknya kelompok ini deh. Kelompok 1B, Tiwi, Elizabeth, Rila, sama Keisha. Silakan untuk fisiologi pengecapan. Halo, kelompok ini apakah sudah ada yang ditunjuk sebagai yang menjelaskan, yang presentasi? Baik, Ibu izin masuk. Iya, silakan Mbak Rila. Jadi selanjutnya itu ada indera kimiawi yang dimulai dari anatomi indera pengecapan yang itu berpusatnya di lidah. Jadi kalau kita perhatikan secara makroskopis, permukaan lidah kita tidak rata, melainkan memiliki struktur kasar yang dipenuhi oleh tonjolan-tonjolan. Itu namanya papila. Di sela-sela papila inilah terdapat struktur mikroskopis yang disebut kuncup rasa. Kuncup rasa ini adalah kemoreseptor yang mendeteksi zat kimia terlarut dari makanan kita. Pada bagian atas setiap kuncup rasa terdapat lubang kecil yang dinamakan porus pengecap. Ketika kita mengunyah makanan, zat-zat kimia atau molekul rasa yang disebut itu sebagai tastans akan terlarut dalam saliva atau air liur. Nah, itu nanti akan masuk melewati porus pengecap ini dan menyentuh mikrofili sel reseptor pengecap untuk memulai proses transduksi. Boleh di next?
Nah, secara fisiologis, manusia itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi beberapa modalitas rasa utama di lidah, di mana masing-masing rasa memiliki mekanisme molekuler dan seluler yang unik. Pertama, ada rasa manis dan umami. Kedua rasa ini mendeteksi kandungan nutrisi penting bagi tubuh. Rasa manis mendeteksi karbohidrat atau gula sebagai sumber energi, sedangkan umami atau gurih itu mendeteksi asam amino seperti glutamat yang menandakan kandungan protein. Mekanisme transduksinya menggunakan reseptor spesifik yang berpasangan dengan protein G atau yang kita kenal sebagai GPCR, yaitu G-protein couplet receptor. Kemudian yang kedua, ada rasa asam dan asin. Ini berbeda dengan rasa manis. Rasa asam dan asin ini dideteksi secara langsung tanpa protein G. Rasa asam mendeteksi konsentrasi ion hidrogen, sedangkan rasa asin mendeteksi ion natrium. Kedua ion ini langsung masuk secara mekanis melalui saluran ion yang ada pada membran sel reseptor lidah. Kemudian ada rasa pahit. Ini adalah mekanisme pertahanan evolusioner yang sangat penting bagi tubuh manusia. Rasa pahit berfungsi sebagai sistem alarm untuk mendeteksi zat-zat beracun, toksin, atau senyawa alkaloid berbahaya di alam bebas, sehingga kita bisa memuntahkannya sebelum tertelan. Oke, terima kasih Mbak Rila. Eh, untuk pengecapan, minta tolong untuk kelompok 6 untuk menambahkan terkait dengan fisiologi pengecapan. Kelompoknya Mbak Khairunisa, Gina, Raya, sama Mbak Zahrotus. Baik, izin menjelaskan untuk mekanisme pengecapan yang pertama. Itu proses pengecapan dimulai ketika zat makanan larut dalam saliva di dalam rongga mulut. Molekul-molekul zat terlarut tersebut kemudian masuk melalui taste pore menuju sel reseptor di dalam taste buds. Nah, saat molekul makanan berkontak dengan sel reseptor, terjadi aktivasi melalui dua mekanisme, yaitu depolarisasi langsung atau aktivasi G-protein yang memicu jalur second messenger. Sel reseptor yang teraktivasi kemudian melepaskan neurotransmitter yang membangkitkan potensial aksi pada serat saraf sensoris dan dikirimkan melalui saraf kranial menuju otak untuk diproses sebagai sensasi rasa. Boleh di next. Selanjutnya ada reseptor dan kuncup pengecap. Yang pertama itu ada taste bud. Taste buds merupakan struktur oval kecil yang terdiri sekitar 50 sel reseptor, sel pendukung, dan sel basal. Nah, di bagian permukaannya itu terdapat taste pore yang berfungsi sebagai pintu masuk molekul rasa untuk berkontak dengan sel reseptor di dalamnya. Setiap sel reseptor hanya memiliki reseptor untuk satu jenis rasa, namun satu taste bud itu mengandung berbagai jenis sel sehingga mampu mendeteksi berbagai rasa sekaligus. Nah, kuncup pengecap ini terdistribusi di 3 jenis papila, yaitu papila uniformis, circumvallata, dan foliata.
Nah, meskipun semua rasa dasar dapat dirasakan di seluruh permukaan lidah, beberapa area itu memang lebih sensitif terhadap rasa tertentu dibandingkan area lainnya. Nah, manusia itu memiliki 5 rasa dasar yang masing-masing dideteksi oleh reseptor yang berbeda. Yang pertama itu ada rasa manis, respon gula, dan beberapa senyawa organik. Dan baru bisa terdeteksi pada konsentrasi yang cukup tinggi. Kemudian ada rasa asin yang dihasilkan dari ion natrium yang masuk ke sel reseptor dan juga membutuhkan konsentrasi tinggi untuk terdeteksi. Lalu rasa asam dipicu oleh ion hidrogen dari makanan atau minuman yang bersifat asam. Lalu rasa pahit merupakan rasa yang paling sensitif karena dapat terdeteksi bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Dan taste buds di bagian posterior lidah sangat sensitif terhadap rasa pahit ini, sehingga dapat memicu gag reflex sebagai mekanisme perlindungan tubuh dari zat beracun. Lalu yang terakhir itu ada rasa umami yang dihasilkan dari asam glutamat pada makanan berprotein tinggi seperti daging dan keju. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada jalur gustatory atau pengecapan. Nah, setelah sinyal rasa terbentuk di taste buds, nah sinyal tersebut itu dihantarkan menuju ke otak melalui beberapa saraf kranial. Sinyal dari 2/3 anterior lidah itu dihantarkan melalui chorda tympani yang merupakan cabang nervus facialis atau saraf kranial 7. Sinyal dari 1/3 posterior lidah diantarkan melalui nervus glossopharyngeus atau saraf kranial 9. Sementara sinyal dari daerah faringal dan epiglotis dihantarkan melalui nervus vagus atau saraf kranial 10. Ketiga jalur ini kemudian bertemu di nucleus of the solitary tract di batang otak yang menjadi titik pertama pengintegrasian seluruh sinyal rasa. Dari sini, sinyal itu diteruskan ke talamus sebagai relay utama, lalu ke korteks gustatory untuk diproses dan diinterpretasikan sebagai resepsi rasa yang disadari. Lalu sebagian sinyal juga diteruskan ke hipotalamus dan amigdala untuk memicu respons otonom seperti salivasi, gag reflex, dan regulasi perilaku makan. Lalu yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi pengecapan. Nah, faktor yang dapat memicu kemampuan pengecapan itu yang pertama ada usia, di mana jumlah taste bud itu cenderung berkurang seiring bertambahnya usia, sehingga sensitivitas rasa juga ikut menurun. Lalu yang kedua itu ada suhu makanan, yang dimana makanan terlalu panas atau terlalu dingin itu dapat menurunkan sensitivitas reseptor pengecap. Yang ketiga itu kondisi kesehatan, di mana infeksi, flu, atau kerusakan saraf dapat mengganggu fungsi taste bud maupun jalur pengantaran sinyal rasa. Yang keempat adalah status gizi, di mana kekurangan zinc dan vitamin A dapat menyebabkan penurunan fungsi pengecapan karena keduanya penting dalam regenerasi sel taste buds. Lalu yang terakhir itu ada fenomena super taster atau individu yang memiliki jumlah taste buds itu lebih banyak dari rata-rata sehingga mampu mendeteksi rasa tertentu pada konsentrasi yang sangat rendah. Oke. Cukup untuk penjelasan Iya, Frida. terima kasih Mbak Raya. Ya, terima kasih Mbak Rila dan Mbak Naura Raya ya. Mbak Naura sudah menjelaskan terkait dengan fisiologi pengecapan. Nah, jadi kalau pengecapan ini sebenarnya mirip sama penciuman tadi ya, atau menghidu. Jadi yang diubah itu adalah zat kimia. Jadi kalau pengecapan itu proses pengubahan zat kimia yang ada dalam makanan itu nanti diubah menjadi impuls atau sinyal saraf yang kemudian dapat diinterpretasikan oleh otak sebagai sebuah rasa ya. Jadi bagaimana rasa itu dapat kita deteksi gitu ya. Jadi ketika makanan kita masukkan ke mulut, ya makanan dengan bantuan gigi dan menggunakan lidah gitu ya. Nah, zat kimia dalam makanan itu larut dalam saliva. Nah, zat itu merangsang reseptor pengecap pada lidah, gitu ya. Jadi poin pentingnya adalah tanpa saliva, rasa akan lebih sulit dirasakan karena zat makanan harus larut terlebih dahulu.
sebelum dapat merangsang reseptor pengecap. Sama ya kayak di olfaktorius atau penghidu tadi. Jadi zat kimia itu harus larut dulu, baru bisa dia dideteksi oleh reseptor sehingga bisa diubah menjadi sinyal listrik gitu ya. Nah, jadi kemudian di mana reseptor pengecap itu berada? Tadi udah dijelasin ya sama temannya ya. Jadi reseptor pengecap itu ada di dalam taste bud atau kuncup pengecap ya. Taste bud itu adanya di 3 area ya. Papilla pungiformis, papilla foliata, sama papilla circumvallata ya. Jadi eh dulu kalau zaman SD, SMP mungkin hingga SMA, kita taunya di buku IPA atau buku biologi gitu ya. Jadi manis, pahit, asin, kemudian rasa-rasa itu ada area-area tersendiri yang bisa merasakan, area-area lidah yang bisa merasakan. Itu tidak benar ya. Jadi memang sains itu kan semakin hari semakin berkembang ya. Penelitian-penelitian sudah banyak dilakukan. Ternyata teori yang dulu kita ketahui itu gitu ya, itu sudah tidak dipakai lagi gitu. Nah, yang benar adalah misalkan kalau di buku IPA itu kan rasa pahit itu di pangkal lidah ya. Nah, dulu kita menerjemahkan bahwa rasa pahit itu hanya dirasakan di pangkal lidah, tapi di ujung lidah dan di samping-samping lidah itu tidak terasa gitu ya. Di bagian samping lidah tidak terasa. Itu keliru. Jadi yang benar adalah memang di pangkal lidah itu yang paling sensitif merasakan rasa pahit. Bukan dia yang hanya bisa merasakan rasa pahit. Di seluruh lidah itu bisa merasakan rasa pahit. Tapi yang paling area paling sensitif, yang paling banyak terdapat reseptor rasa pahit itu adalah di pangkal lidah. Gitu ya. Nah, jadi ada 5 rasa dasar ya yang bisa kita rasakan gitu dalam fisiologis kita pengecapan gitu. Tadi udah dijelasin ya, ada rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami atau gurih. Kalau manis itu biasanya menandakan terkait dengan gula ya, biasanya dari karbohidrat gitu. Kalau asin itu menandakan keberadaan elektrolit terutama natrium. Kalau asam itu adanya ion H+ atau hidrogen. Kemudian pahit itu benar tadi yang dijelaskan sama Mbak Naura ya. Jadi dia kalau rasa pahit itu sebenarnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap zat toksik yang mungkin bisa masuk ke dalam makanan gitu ya. Nah, kemudian ada rasa umami. Umami ini menandakan adanya asam amino atau protein, terutama glutamat gitu ya. Nah, jadi bagaimana rasa bisa menjadi impuls saraf? Nah, ketika zat makanan mengenai reseptor, kemudian teraktivasi, kemudian terjadi perubahan potensial membran, ya, terjadi masuklah ion-ion natrium tadi, kemudian sel pengecap itu akan mengalami depolarisasi. Kalau sel pengecapnya mengalami depolarisasi, maka neurotransmitternya akan dilepaskan. Nah, lepasnya neurotransmitter itu akan menyebabkan terangsangnya serabut saraf sensori. Nah, makanya kemudian impuls ini diteruskan ke otak, gitu ya. Jadi molekul makanan kemudian ditangkap oleh reseptor pengecap, diubah menjadi impuls saraf, kemudian otak akan mengenali rasa, gitu ya. Jalur saraf pengecap sama tadi kayak kalau indera yang ada di area fasialis atau di saraf atau di kranium ya, sorry, kepala. Tadi kan ada indera pendengaran, penciuman, penglihatan sama pengecapan ya yang ada di area kepala. Nah, nanti mungkin kalian bisa baca-baca terkait dengan nervus cranialis atau biasanya kodenya NC atau CN. Nah, nervus cranialis inilah yang dia nanti bertugas untuk meneruskan impuls saraf yang diubah atau dikonversi oleh indera-indera tadi. Ya, kalau di indera pengecap itu ada namanya nervus facialis. Kalau tadi kan di olfaktorius atau penciuman itu nervus olfaktori atau NC1. Nah, nervus cranialis itu jumlahnya ada 12 ya. Salah satunya tadi olfaktori yang NC1 yang dia bertugas meneruskan impuls listrik dari indera penciuman atau hidung gitu ya. Nah, kalau di pengecapan ya atau di jalur saraf di pengecapan itu ada nervus facialis ya NC7, dia nervus facialis itu yang ketujuh.
dia menginervasi atau memperantarai sinyal listrik yang ada di 2/3 anterior lidah. Nah, kemudian ada nervus glossopharyngeus atau NC9 ya. Dia menginervasi 1/3 posterior lidah. Kemudian ada nervus vagus atau NC10, dia menginervasi daerah faring dan epiglotis. Nah, ketika impuls saraf tadi sudah dibawa oleh nervus-nervus ini, dia kemudian akan menuju ke otak, ke bagian ya tadi ya, talamus, dia apa? Transit dulu gitu ya. Dari medula oblongata kemudian ke talamus ditransit, kemudian barulah ke korteks gustatory atau pusat pengecapan. Nah, di korteks gustatory inilah nanti rasa-rasa yang kita makan, makanan-makanan yang kita makan itu akan diterjemahkan rasanya. Oh, bahwa ternyata permen ini rasanya manis, atau sambal ini rasanya pedas, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi tadi ya, ada berbagai faktor juga yang mempengaruhi pengecapan ya. Ada usia, suhu makanan, kondisi kesehatan, status gizi, dan super tester tadi gitu. Jadi kesimpulannya, pengecapan itu merupakan suatu proses ketika zat kimia yang ada dalam makanan yang sudah larut dalam saliva itu akan merangsang reseptor pada kuncup pengecap. Nah, rangsangan ini nanti diubah menjadi impuls saraf atau sinyal saraf yang diteruskan ke otak sehingga kita bisa mengenali rasa makanan yang kita makan berupa rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami. Namun ya, perlu dicatat bahwa persepsi cita rasa makanan yang utuh itu tidak melibatkan lidah saja, ya sama tadi ya, seperti indera-indera yang lain. Ketika misalnya pengecapan itu lebih unik lagi karena dia melibatkan penciuman. Tadi yang sudah saya jelaskan di depan ya. Dan berbagai sensasi lain yang diintegrasikan ke otak. Jadi, indera yang sangat erat hubungannya itu adalah antara lidah dan penciuman, ya. Lidah dan penciuman, gitu. Oke, mungkin itu saja yang saya simpulkan dari materi-materi fisiologi penginderaan sebenarnya ini ya. Fisiologi penginderaan yang ada di RPS itu penglihatan, pendengaran, kemudian penghidu, dan pengecapan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Ini waktunya masih ada nggak ya? Tinggal 6 menit lagi, Bu. Jadi teman-teman semua, dalam materi terakhir ya, untuk fisiologi di mata kuliah anatomi fisiologi kelas B gitu ya. Ini adalah fisiologi terakhir, pertemuan terakhir. Jadi eh, saya sangat mengapresiasi adik-adik semua, di mana dalam proses 6 per, 6 6 materi ya, 6 pertemuan gitu ya. Meskipun kita adakan secara daring, namun saya melihat adik-adik dari kelas B ini semuanya berprogres dengan baik dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Yang awalnya mungkin masih bingung ya belajar dengan saya sistemnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian makin hari pertemuan selanjutnya makin baik gitu ya. Saya sangat mengapresiasi itu. Semoga apa yang adik-adik sampaikan dan apa yang adik-adik semua dapatkan di perkuliahan saya gitu ya, itu menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang artinya nanti bisa adik-adik kembangkan, kemudian atau mungkin nanti bisa dengan apa yang saya sampaikan itu menimbulkan curiosity gitu ya, keingintahuan lebih terkait dengan fisiologi. Bahwa memang fisiologi itu tidak sederhana, namun tidak sesulit itu juga gitu ya. Ketika kita belajar suatu materi atau mata kuliah, itu memang hendaknya kita mempunyai rasa ketertarikan dulu supaya apa yang disampaikan, apa yang dipelajari itu tersimpan dalam memori dengan lebih baik seperti itu ya. Jadi terima kasih banyak. Saya berharap, saya doakan perjalanan adik-adik ke depannya. Ini masih semester 2 ya. Masih semester 2, masih ada 6 semester lagi untuk menjadi seorang sarjana gizi dan ahli gizi gitu ya. Yang nantinya akan berperan di masyarakat gitu ya.
Semoga dimudahkan, semoga prosesnya dilancarkan, dan apa yang disampaikan dan apa yang didapatkan bisa dikembangkan dan disebarluaskan ya. Tentu saja dalam mengisi kuliah atau membimbing adik-adik sekalian, saya punya banyak kekurangan. Jadi kita sama-sama belajar, bedanya adalah kalian sekarang mahasiswa, saya dosennya. Saya dulu juga mahasiswa. Jadi ketika kuliah atau belajar suatu materi, itu jangan pernah merasa bahwa kita tertinggal atau ini kok sulit banget gitu ya. Memang areanya di situ sekarang gitu. Saya bisa menjelaskan seperti sekarang. Dulu saya ada di posisi adik-adik yang mungkin tidak tahu, mungkin kebingungan gitu ya. Tapi alhamdulillah adik-adik sekarang ada di masa dimana semua materi ya itu bisa diakses dengan sangat mudah. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya teknologi AI gitu ya, yang bisa membantu mungkin mempermudah pemahaman atau mempercepat pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi yang saya tekankan di sini, kenapa kita masih perlu kuliah gitu ya, pada udah eranya AI? Karena pengetahuan itu butuh validasi. Nah, validasi itu seringkali kita dapatkan dari seorang ahli gitu ya. Ya, dosen-dosen kita ya gitu. Jadi adik-adik semua, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya selama 6 pertemuan ini. Saya mohon maaf jika dalam menyampaikan materi terdapat kekurangan, terdapat kesalahan, kekeliruan, mungkin ada perkataan atau kalimat yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat menempuh perkuliahan ya, yang masih 6 semester lagi. Saya titip semangat untuk adik-adik semua bahwa memang proses berkuliah itu merupakan sesuatu yang tidak mudah, tapi ingatlah ini sebuah privilege yang adik-adik punya gitu ya. Apalagi di zaman sekarang dengan tekanan ekonomi, dengan dunia yang semakin entahlah ini gitu ya. Adik-adik semua masih bisa merasakan pendidikan yang sangat layak, bahkan sudah ada di tahap perguruan tinggi ya. Manfaatkan kesempatan itu baik-baik ya. Semangat untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih adik-adik semua. Kita foto bersama dulu ya. Yang lain silahkan on cam. Karena pertemuan terakhir, tadi saya sudah minta tolong sama Mbak Haziah ya tadi ya. Saya lupa terus nama si fan-nya. Ya, Minta tolong di iya, Bu. screenshot ya Mbak ya. Ya, Silakan baik. adik-adik untuk on cam. Kita dengarkan Teman-teman. instruksi dari Mbak Haziah. Oke. Hitungan ketiga ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Ya. Sekali lagi ya untuk slide berikutnya. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Satu kali lagi buat slide bawahnya ternyata nggak cukup, guys. Oke, hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Ya, udah Ibu, udah semua di Oke, terima kasih Mbak screenshot. Hazia. Terima kasih juga ya Mbak Hazia udah dalam 6 pertemuan ini sudah membantu saya berkoordinasi ya dengan teman-teman semua. Semoga nanti dibalas dengan beribu kebaikan ya, Mbak ya. Lancar studinya Amin. semuanya Mbak Hazia dan teman-teman. Sampai jumpa. Kak izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Bu. Ya, sama-sama.